Oke, bene. Inti video saya ini adalah tidak semua perbedaan pandangan teologi itu dianggap sebagai penyimpangan. Mungkin akan lebih sedikit atau lebih banyak yang saya katakan, saya berbicara di video ini. Tetapi idenya kiranya terang. Tidak semua perbedaan pandangan teologi itu dianggap sebagai penyimpangan. Yang berbahaya itu adalah penyimpangan ketika orang membuat gerakan-gerakan lain yang menyuarakan ketidaktaatan kepada gereja. Dan ini adalah ancaman pada kesatuan. Dan inilah yang membahayakan. Bukan pada tataran bahwa pandangan teologinya berbeda. Kalau kita kembali ke dalam sejarah, dengan kemampuan berpikir yang berbeda, dengan atmosfer pendidikan yang berbeda, dengan latar belakang kultur yang berbeda, pandangan teologi antara bapak-bapak gereja itu bisa juga berbeda. Tetapi tidak semua itu bercita-cita untuk menyimpang dari gereja yang satu. Nah, kita sedang berbicara tentang masa patristik, bukan berbicara pada gereja saat ini. Meski apa yang kita bayangkan dan kita bicarakan di masa bapak-bapak gereja ini sampai pada 8 abad pertama gereja, nuansanya bisa sampai pada masa sekarang. Sekarang ini udah banyak orang Kristen. Kita bingung ya, sampai yang ini kamu aliran mana? Dia jangan-jangan dia sendiri tidak tahu. Sampai orang berkata, oh, kalian denominasi Katolik. Tidak, Katolik tidak denominasi. Dan tidak ada sekte-sekte dalam gereja Katolik, tidak ada. Ritus ada, sekte tidak dipakai terminologi itu. Karena gereja itu harus memperjuangkan kesatuan. Bahwa ada perbedaan pandangan teologis, itu terjadi. Contoh yang saya mau buat di sini adalah soal filioque misalnya. Apakah Roh Kudus itu datang dari Bapa dan Putra atau datang dari Bapa melalui Putra? Untuk kita barangkali begini aja kok dibahas. Kan oke, bisa dimengerti kalau tanggapan kita begitu, karena kita berada pada periode yang berbeda, pada kekhawatiran yang berbeda tentang hidup ini, tentang hidup rohani, tentang gereja. Kita berada pada konteks hidup yang berbeda. Tetapi pernah ada masa ketika persoalan Roh Kudus itu datang dari Bapa dan Putra atau hanya dari Bapa melalui Putra. Perbedaan ini pernah menjadi isu yang sangat serius sampai membawa perdebatan. Tentu ini bukan hanya soal doktrin semata. Ada persoalan ego juga, bahwa keputusan untuk memasukkan kata filioque di dalam rumusan iman itu tidak melibatkan kelompok yang lain di gereja yang sama ini. Kelompok yang lain saya sebut di sini karena demikian besar gereja Katolik itu, gereja yang satu pada masanya, sehingga dia berada di tempat-tempat yang berbeda dan membentuk komunitasnya meski sama-sama menyebut gereja yang satu. Terutama ini soal Barat dan Timur. Gereja di Barat dengan Roma sebagai pusatnya, Timur dengan kultur Bizantinnya, Konstantinopel. Nah, di Barat sendiri ada juga goncangan dalam persoalan filioque ini karena pada waktu itu yang dikenal sebagai pusat gereja adalah Roma. Roma boleh dikatakan sebagai tempat orang kembali dan merujuk ajaran iman. Tetapi filioque itu dimasukkan ke dalam rumusan iman itu pertama di Spanyol, di sebuah konsil namanya Konsili Toledo, yang dianggap sebagai bahaya dari ketidaktaatan karena berani bersikap tanpa kebersamaan dengan Roma. Dan dalam skop yang lebih luas, gereja di Timur yang memakai bahasa Yunani sebagai bahasa yang utama dalam liturginya merasa tidak diikut sertakan untuk membahas ini. Tapi oke, diskusi terjadi dalam hal ini, ada ketegangan, tetapi cita-citanya sama, hendak membela Kristus yang setara dengan Bapa. Dan ini adalah motif paling utama mengapa filioque ini muncul di Konsili Toledo, karena mereka harus berhadapan dengan ajaran Arian dan
perkembangan selanjutnya dari ajaran ini, entah semi-Arian, yang menganggap bahwa kalaupun kita katakan Yesus itu adalah Allah, tapi keallahannya hanya mirip dengan keallahan Bapa, bukan pada level yang sama. Menurut para semi-Arian, homoiosisnya. Ada yang berkata yang lebih rigid bahwa pernah ada masa ketika Allah Putra itu tidak ada. Nah, ini adalah ajaran rigid dari Arian. Nah, subordinarisme, ada pelevelan yang menurun antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini menjadi ancaman bagi gereja, bukan hanya soal perbedaan pandangan teologi, tetapi pada ancaman kesatuan. Ada penyimpangan, penyangkalan sebagai ajaran iman. Nah, kita kembali ke judul awalnya. Tidak semua perbedaan pandangan teologi itu adalah penyimpangan. Terbukti tadi bahwa dalam gereja Katolik bahkan hingga saat ini ada itu sebagian yang tidak memakai rumusan filioque dalam dalam pernyataan imannya, tetapi dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Nah, kalaupun dikatakan gereja Katolik itu satu, gereja Katolik itu sama, akhirnya kita melihat ini lebih pada kesatuan cita-cita, dituntun oleh ketaatan yang sama pada satu kepala untuk merawat tubuh yang satu, dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Perjalanan gereja ini untuk merawat tubuhnya yang satu, yang utuh, masih harus berlanjut. Sekarang kita memiliki Paus Leo. Semoga gereja ini senantiasa setia hidup dalam ketaatan dengan kepala yang satu, yaitu Kristus sendiri.